Jadi memang tadi yang kata Mas Rio, apalagi kalau mohon maaf pasangan kita ini udah kira-kira umurnya di atas 35 ya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Tidak jarang kita lihat, kita jumpai misalnya tadi selain yang penyakit, saya bilang tadi hepatitis, penyakit kencing manis pada usia muda ya. Kita ketahui mungkin naik kencing manis rata-rata umur 40 tahun kan. Tapi di Batam saya temuin ada juga umur masih di bawah 30, bahkan ada itu kencing manis tipe 1 atau kencing manis pada anak yang usia muda ya. Ada. Belum lagi thalassemia penyakit kanker darah itu bersifat menurunkan, itu bisa kita screening dari awal. Jadi sangat penting. Apakah ini sebagai suatu habit dong? Belum, karena tadi ketidaktahuan kita atau kekurangan informasi kita ya. Saya sangat apresiasi dengan Tribun Batam mengangkat topik ini ya, karena kita harapkan Tribuners dengan terutama bagi mereka yang belum menikah ya, dengan meningkatkan informasi ini mungkin nanti akan melakukan screening minimal sebelum menikah ya. Selama ini mungkin yang dilakukan pemerintah kita biasanya itu sebelum menikah ada imunisasi namanya TT, sesuai tetanus ya. Nah, tadi perlu saya sampaikan juga Mas Rio, selain tadi kita tanya jawab atau gali informasi dari si pasangan yang bersifat dari liter, kita ada pemeriksaan darah juga, pemeriksaan fisik ya, dan bahkan kita sarankan untuk imunisasi ya, imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Kalau bisa saya sebutkan di sini bukan merek, misalnya imunisasi MMR, Measles, Mumps, Rubella ya. Di sini masih belum langka nih. Masih belum sering saya dengar ya. MMR itu memang tidak wajib, tapi kalau pada dewasa pentingnya apa? MMR itu panjangan dari Measles, Mumps, Rubella ya. Measles itu campak, Mumps itu menyebabkan gondongan. Kalau orang selalu bilang nih beguk ya, kalau orang Melayu bilang ya. Jadi gondongan kita sering lihat tuh di kelenjar parotisnya, kelenjar air liurnya ini suka ada bengkak itu. Itu bahayanya apa Mas Rio? Itu bahayanya pada pasangan yang laki-laki. Ya, kalau masih bujangan kena terserang penyakit parotitis atau mumps tadi, itu komplikasinya kalau bisa menyebabkan orkitis atau radang dari skrotumnya atau buah zakarnya. Seperti kita ketahui Tribuners bahwa buah zakar atau skrotum itu tempat pabrik menghasilkan sperma. Jadi kalau tempatnya rumahnya udah terserang radang, ya terserang virus, itu bisa menyebabkan sperma yang terkandung di dalamnya itu mati semua. Sehingga komplikasinya apa yang kita takutkan? Ya itu tadi, mohon maaf, nanti kalau dia menikah bisa terjadi infertil, ya, atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu pada laki-laki. Kalau pada perempuan, MMR itu Measles, Mumps, Rubella. R yang penting rubella, ya, untuk menghindari penyakit rubella pada anaknya. Padahal kalau kita lihat harga vaksin ini dibandingkan dengan manfaat yang didapat, itu harganya kalau menurut saya sih masih terjangkau. Kalau nggak salah saya kemarin 2 tahun yang lalu itu harganya masih di bawah 100.000 ya, dibandingkan manfaatnya. Tapi lagi-lagi tadi Mas Rio, kenapa ini tidak dijadikan habit dok atau sebagai protap untuk kita melakukan sebelumnya? Ya itu tadi, karena mungkin informasinya masih belum familiar atau masih belum didapat semua orang. Iya, baik dok. Mungkin ada salah satu dari partisipan kita yang dari Zoom ingin bertanya dok. Silakan. Silakan salah satunya. Tian Mulyaroman dok. Ya, selamat sore, siang. Selamat sore dokter. Sore Pak. Dengan Tian dok. Iya, siang Pak Dian. Dok, saya kan dari tadi mencermati apa yang dokter sampaikan dok. Iya. Jujur saya juga baru tahu kalau ini pemeriksaan ini penting gitu. Ya, cuman saya pengen penasaran gini dok, kalau boleh dikasih informasi, kira-kira lama nggak sih dok pemeriksaan kesehatan itu? Oh, baik Mas Rian ya. Makasih dok. Iya. Terima kasih atas partisipasinya. Iya, pemeriksaan itu sebenarnya tidak lama. Tadi yang saya sampaikan rata-rata paling cepat 6 bulan sebelum nikah nih. 6 bulan sebelum nikah, terus setelah paling lambat-lambatnya 3 bulan. Jadi kalau mungkin Mas Tian ke dokter, sering dokter itu tanya jawab itu tujuannya bukan apa-apa, untuk mencari kira-kira faktor risiko penyakitnya itu di mana. Yang kedua tadi, pemeriksaannya lama itu disertai dengan pemeriksaan darah ya. Jadi
sebenarnya nggak terlalu lama Mas, bisa 1-2 hari mungkin. Ya, kecuali ada misalnya pemeriksaan yang penting nih, misalnya orang tuanya bersifat thalassemia, ya, atau misalnya leukemia, itu mungkin perlu dilakukan pemeriksaan yang bersifat kromosomal. Kromosomal itu artinya darah kita diambil, mungkin tidak bisa dilakukan di Batam, dan kita harus kirim ke laboratorium yang fasilitasnya lebih lengkap, misalnya di Medan atau di Jakarta. Itu kan butuh waktu itu, bahkan bisa 3-5 hari, mungkin itu yang lama. Terus pertanyaannya, kenapa dok spare waktunya 6 bulan sampai 3 bulan sebelum menikah tadi? Tujuannya seandainya misalnya ada penyakit hepatitis atau apa, kan minimal bisa kita koreksi dulu nih, atau kita terapi nih, ya, minimal pasangannya kita lihat nih, oh pasangannya ternyata tidak ada hepatitis nih, atau penyakit kuning nggak ada, berarti pasangannya harus kita pastikan dulu nih, pastikan bahwa sudah divaksin. Kalau memang belum divaksin, kita vaksin. Kenapa? Karena penyakit itu sendiri rata-rata penularannya bisa lewat cairan tubuh. Cairan tubuh seperti kita ketahui, mohon maaf, hubungan suami istri kan mengeluarkan cairan itu. Cairan sperma itu bisa menularkan ke pasangan, atau sebaliknya, ya, dari darah itu yang kita takutkan apa? Pada saat hamil si istri itu kan otomatis dia bisa menularkan ke bayi atau ke janinnya, ya. Jadi kalau tadi ditanya, betul kata Mas Tian tadi, ya, memang di negara kita masih belum begitu familiar, ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada sore hari ini kita bisa menambah knowledge kita untuk kedepannya, ya. Jadi kita lakukan ini, waktunya itu sebenarnya tidak lama kalau tidak bermasalah, ya. Antara 2 hari itu udah selesai itu, ya. Iya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Dokter, dari pembicaraan kita ini, Ya, baik. Terima kasih, sahabat Tribuners dan sahabat sehat RSBP Batam. Saran saya pada saat kita memutuskan untuk melakukan, pada saat akan memutuskan untuk melakukan pernikahan, ya sebaiknya kita konsultasikan atau kita lakukan pemeriksaan atau screening pranikah, sehingga masa depan kita, calon bayi yang akan dikandungi oleh istri kita atau pasangan kita itu kualitasnya akan lebih baik, ya, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang tidak kita harapkan itu minimal bisa kita eliminir atau tidak terjadi. Jangan lupa konsultasi atau jangan lupa sungkan-sungkan, sebaiknya sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan, sebaiknya konsultasikan kepada dokter kandungan Anda yang terdekat. Iya, baik, terima kasih dokter.